Cerita mulai dengan narasi yang mengatakan tentang seekor hewan yang hanya muncul sekali dalam satu generasi, White Tiger alias harimau putih. Ketika masih kecil, Balram pernah disebut sebagai harimau putih oleh kepala sekolahnya karena kecerdasannya yang luar biasa. Dia rajin belajar dan mampu membaca lancar, serta menjawab pertanyaan dengan cepat, sesuatu yang tidak bisa dilakukan anak-anak lain. Kepala sekolah ingin mensponsori Balram untuk melanjutkan sekolahnya di ibu kota, Delhi. Namun, kesempatan emas untuk mengubah takdir itu direnggut oleh neneknya sendiri. Balram lahir di sebuah desa miskin di India Utara bernama Laxmangar. Desa ini sangat terpencil dan kekurangan, di mana seluruh keluarga besar Balram tinggal dalam satu rumah kecil. Nenek adalah penguasa rumah tersebut. Ayah Balram bekerja sebagai pengayuh becak, sementara kakaknya sudah dikirim bekerja jadi toko teh sejak kecil untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun begitu, keluarga mereka tetap tidak cukup makan dan bahkan terlilit utang. Pendapatan mereka sebagian besar diserahkan kepada tuan tanah desa. Balram pernah menyaksikan ayahnya dipukuli oleh anak tuan tanah karena tidak mampu membayar sewa. Kini, neneknya memaksanya mengikuti jejak ayah dan kakaknya. Ia diperintahkan berhenti sekolah dan bekerja di toko teh untuk menghasilkan uang. Pendidikan itu hanya mimpi. Jika Balram pergi ke Delhi untuk sekolah, ia membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan uang. Dan menurut neneknya, jika Balram sukses, akankah ia kembali ke desa? Tak lama kemudian, ayah Balram menderita TBC. Karena tidak ada rumah sakit di desa mereka, Balram harus berjalan kaki selama 2 hari untuk mencapai desa lain yang memiliki rumah sakit. Sayangnya, rumah sakit itu tidak memiliki dokter, dan ayah Balram meninggal dunia. Ketika tubuh ayahnya dibakar di tepi sungai, Balram melihat kaki ayahnya melengkung perlahan di bawah panas api, seolah-olah masih melawan takdir bahkan setelah kematian. Ayahku, bahkan setelah meninggal, tetap menolak menyerah pada nasib ini, pikir Balram. Ia menyadari bahwa siklus kematian dan kelahiran kembali ini hanyalah kesia-siaan belaka. Balram bertekad untuk tidak mengulangi nasib seperti ayahnya. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan ini dan menemukan jalan hidupnya sendiri. Balram tidak ingin mengulangi nasib seperti ayahnya. Di toko teh tempat ia bekerja, dari seorang pembantu kecil ia tumbuh menjadi pembantu dewasa yang cerdas dan licik. Setiap hari, ia mendengarkan percakapan para pelanggan dengan saksama, berharap menemukan peluang untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Suatu hari, tuan tanah lama yang sudah lama meninggalkan desa kembali. Beberapa tahun sebelumnya, tuan tanah itu menjual lahannya untuk membuka tambang batu bara di tempat lain, dan kini menjadi seorang pengusaha besar. Kali ini, ia datang bersama putra bungsunya, Ashok, yang kabarnya baru pulang dari Amerika Serikat. Ashok berbeda dari orang-orang di desa itu. Ia tampak seperti orang dari dunia baru. Balram segera menyadari bahwa Ashok bisa menjadi sosok penting dalam hidupnya. Ketika Balram mendengar bahwa tuan tanah mencari sopir untuk Ashok, ia segera pulang dan meminta neneknya memberikan 300 rupiah untuk belajar mengemudi. Ia bersumpah atas nama semua dewa yang mereka sembah, bahwa setiap bulan ia akan mengirimkan seluruh gajinya kepada neneknya. Balram meyakinkan neneknya bahwa suatu hari ia akan membuat neneknya menjadi wanita terkaya di desa, seseorang yang dihormati oleh semua orang. Namun, neneknya tidak tahu bahwa bagi Balram, keyakinan adalah sesuatu yang bisa disesuaikan dengan keadaan. Dengan penuh semangat, Balram meninggalkan rumah, sementara kakaknya yang malang sudah dijodohkan oleh nenek dan harus menjalani hidupnya di desa tanpa peluang untuk keluar. Balram yang cerdas dan cepat belajar berhasil menguasai keterampilan mengemudi dengan mudah. Setelah selesai belajar, ia pergi ke rumah tuan tanah untuk melamar pekerjaan. Berkat asal desanya yang sama dan kemampuannya untuk merayu, ia diberi kesempatan uji coba. Dalam perjalanan, ia membawa tuan tanah, Ashok, dan kakak laki-laki Ashok yang bernama Mukesh. Balram mengemudi dengan baik, pandai memasak, dan pandai mengambil hati. Mereka pun cukup puas dengan kemampuannya. Di India, seorang sopir bukan hanya sopir.
ia juga seorang pelayan? Majikan menuntut kesetiaan mutlak dari pelayan mereka. Mereka bahkan mengawasi kondisi keluarga pelayan, sehingga jika pelayan mencuri atau melarikan diri, keluarganya akan menjadi sasaran pembalasan. Ini adalah apa yang disebut hukum kandang ayam. Dalam sistem kasta yang kaku, struktur sosial menjadi beku. Orang-orang dari lapisan bawah melihat sesamanya dieksploitasi, dan mereka tahu bahwa mereka mungkin menjadi korban berikutnya. Namun, tidak ada yang mencoba melarikan diri, baik karena kekhawatiran maupun karena konsep tinggi rendah dalam masyarakat sudah tertanam dalam-dalam di pikiran mereka. Belenggu di tubuh mudah dihilangkan, tetapi belenggu di hati sulit dihapus. Balram secara sukarela masuk ke dalam kandang ini, karena ia melihatnya sebagai cara untuk melarikan diri dari kehidupan lamanya. Ia berharap mungkin suatu hari akan ada peluang yang lebih baik. Setelah Mukesh mengetahui kondisi keluarganya, Balram diterima secara resmi. Pada masa percobaan, gajinya Rp1.500, dan setelah resmi menjadi sopir, gajinya naik menjadi Rp2.000. Untuk pertama kalinya, ia mengenakan seragam bersih dan memiliki atap di atas kepala. Balram tinggal bersama sopir utama di rumah majikan. Sebagai sopir kedua, tugasnya lebih mirip cadangan. Ashok jarang bepergian, sehingga Balram sering diberi pekerjaan tambahan oleh kepala rumah tangga. Ia merasa kesal ketika harus bekerja keras sementara sopir utama bersantai. Karena itu, ia terus mencari cara untuk menunjukkan kemampuannya dan memenangkan hati majikan. Namun, kebanyakan usahanya berakhir dengan kritik atau hukuman. Di rumah itu, baik tuan tanah ataupun Mukesh, mereka sangat galak dan para pelayan pun saling bersaing. Hanya Ashok dan istrinya yang memperlakukan Balram dengan baik. Pasangan ini bertemu ketika mereka belajar di Amerika Serikat dan tidak menyukai sistem kasta. Mereka tidak pernah bersikap sombong dan sering berbagi hal-hal baru dari dunia luar kepada Balram, seperti konsep tentang internet. Tuan tanah mengandalkan bisnis batu bara untuk menghasilkan kekayaan besar, tetapi Ashok merasa bahwa ini tidak akan bertahan lama. Ia mendorong ayahnya untuk berinvestasi di industri teknologi informasi, tetapi tuan tanah tidak memahami internet dan merasa lebih percaya pada batu bara. Bisnis batu bara mereka tidak hanya sangat menguntungkan, tetapi juga bebas pajak karena mereka memiliki koneksi politik yang kuat. Suatu hari, koneksi tersebut datang berkunjung, dan Balram terkejut saat mengenali orang itu. Ia adalah seorang wanita berpengaruh yang pernah ia lihat dalam poster propaganda ketika masih kecil. Wanita yang disebut-sebut sebagai pelindung rakyat miskin ini memiliki slogan terkenal. Setiap anak laki-laki yang lahir di desa miskin memiliki kesempatan untuk menjadi Perdana Menteri India. Kali ini ia datang untuk menggalang dana menjelang pemilu berikutnya. Ia meminta Rp2,5 juta dari keluarga tuan tanah. Namun, jumlah ini dianggap terlalu besar dan keluarga itu enggan memberikannya. Wanita itu marah dan berkata, "Jika kalian tidak ingin membayar pajak kepada pemerintah, maka kalian harus memberi saya uang. Kalau tidak, kembalilah ke desa asal kalian. Jangan lupa, saya yang membawa kalian keluar dari sana." Setelah mengancam, ia pergi dengan emosi. Setelah berdiskusi, keluarga tuan tanah memutuskan mengirim Ashok ke Delhi untuk mencoba pendekatan lain, menyuap pejabat dari partai oposisi karena mereka merasa peluang kemenangan politisi wanita tadi kecil. Awalnya, mereka mengirim sopir utama bersama Ashok. Namun, Balram melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia mengungkapkan bahwa sopir utama adalah seorang Muslim, sebuah fakta yang ia ketahui melalui pengamatannya. Keluarga tuan tanah yang tidak menyukai Muslim segera memecat sopir utama. Akibatnya Balram menggantikannya untuk menemani Ashok ke Delhi. Perasaan Balram campur aduk, ia merasa bersalah tetapi juga penuh harapan bahwa hari-hari baiknya akan segera datang. Setibanya di Delhi, Ashok dan istrinya tinggal di sebuah apartemen mewah, sementara Balram ditempatkan di ruang bawah tanah yang disediakan khusus untuk para pelayan. Ketika majikan membutuhkan sesuatu, mereka akan menelepon langsung ke tempat itu. Dalam beberapa hari pertama, Balram sibuk mengantar Ashok dan kakaknya Mukesh.
berkeliling bank dan kantor pemerintah untuk mengambil dan menyerahkan uang. Setelah beberapa saat, Mukesh kembali ke rumah, meninggalkan Ashok bersama Balram. Tidak seperti Mukesh yang kasar, Ashok memperlakukan Balram dengan ramah. Ia sering mengajaknya berbicara, bermain game bersama, bahkan memintanya memanggil nama langsung tanpa formalitas. Istri Ashok yang bernama Pinky juga berasal dari kasta rendah. Ketika kecil, ia pindah ke luar negeri bersama orang tuanya yang mengelola toko kelontong. Meski hidup mereka sulit, Pinky mendapat pendidikan yang layak hingga berhasil meraih gelar doktor, melampaui lingkungan aslinya. Namun, meskipun berhasil mengubah nasibnya, pernikahan Pinky dengan Ashok tetap mendapat tentangan keras dari keluarga Ashok karena perbedaan kasta. Bahkan setelah menikah, perbedaan pandangan terus menjadi sumber konflik antara kedua belah pihak, menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh sistem kasta di masyarakat mereka. Meskipun Ashok dan Pinky memperlakukan Balram dengan setara, Balram tetap secara naluriah mencoba menyenangkan mereka dan menunjukkan kesetiaan. Pinky, dengan nada yang serius, mencoba membujuk Balram untuk melepaskan pola pikir kasta dan berhenti merendahkan dirinya. Dalam beberapa momen, Balram merasa dirinya benar-benar menjadi teman mereka. Ia bahkan menciptakan cerita-cerita tentang pohon suci dan batu suci yang dipercayai oleh mereka, hingga mereka mengikuti gerakan penghormatan yang tidak ada. Pada ulang tahun Pinky, pasangan itu bersenang-senang di bar hingga dini hari. Dalam perjalanan pulang, Pinky tiba-tiba ingin mengemudi sendiri. Mobil melaju dengan kecepatan tinggi sementara mereka bertiga tertawa dan menyanyi keras. Namun tiba-tiba sebuah kecelakaan terjadi. Seorang gadis kecil yang sedang menyeberang jalan tertabrak. Dalam situasi panik itu, Balram tetap tenang. Ia mencegah mereka menelepon polisi atau membawa korban ke rumah sakit, dengan alasan bahwa tindakan itu hanya akan membawa masalah bagi Pinky. Jika kita tidak segera pergi, masalah akan semakin besar, kata Balram dengan tegas. Ia lalu membawa mereka kembali ke rumah. Sepanjang jalan, Pinky terus menyesali tindakannya, tetapi Balram dengan tenang membersihkan noda darah di mobil dan mencoba menenangkan Ashok. Itu hanya anak dari keluarga miskin, katanya. Anak seperti itu banyak sekali. Kalaupun hilang satu, belum tentu ada yang memperhatikan. Balram merasa puas dengan tindakannya malam itu. Merasa ia telah menunjukkan kesetiaan kepada majikannya dan membuktikan nilai dirinya. Keesokan harinya, Balram dipanggil oleh keluarga tuan tanah. Mereka, termasuk Ashok dan Mukesh, bersikap luar biasa ramah, yang Balram tafsirkan sebagai penghargaan atas pengabdiannya. Namun, tiba-tiba mereka memberikan kepadanya sebuah dokumen pengakuan bersalah. Mereka ingin Balram menjadi kambing hitam untuk kecelakaan itu. Balram terkejut. Ashok mencoba membela dengan mengatakan bahwa ini tidak benar. Tetapi Mukesh menantangnya. Kalau begitu, kau dan Pinky yang menyerahkan diri. Ashok segera menyerah pada tekanan itu. Keluarga tuan tanah menegaskan bahwa mereka telah berbicara dengan keluarga Balram. Bahkan neneknya menyatakan kebanggaannya jika Balram melakukan hal ini dan bersedia menjadi saksi untuk pengakuannya. Balram merasa dikhianati, menyadari bahwa kesetiaannya dimanfaatkan oleh orang-orang yang ia percaya. Balram tidak bisa lari dari situasi yang ada. Dengan perasaan terjebak, ia menatap Ashok sebelum menandatangani dokumen pengakuan bersalah tersebut. Mukesh dengan nada manipulatif berkata bahwa mulai sekarang Balram adalah bagian dari keluarga mereka. Balram tersenyum kaku, sementara air matanya perlahan mengalir. Dalam 2 hari berikutnya, Balram tidak melakukan apa-apa. Ia dipenuhi dengan perasaan hina dan marah. Ia membenci tuan tanah dan Mukesh, tetapi lebih dari itu, ia membenci Ashok yang hanya diam dan membiarkan semuanya terjadi. Kemudian seseorang memanggilnya ke lantai atas. Dengan lesu, Balram memenuhi panggilan itu dan mendapati bahwa sikap mereka terhadapnya kembali seperti semula. Ternyata, tidak ada laporan polisi yang dibuat, sehingga Balram tidak perlu menjadi kambing hitam. Ia merasa lega dan menangis sambil bersandar di kaki tuan tanah. Namun, tuan tanah itu malah menendangnya untuk menjauh. Pinky pun terlihat marah dengan tindakan tuan tanah itu. Ia tidak tahan melihat bagaimana semuanya seolah mengabaikan kejadian tragis itu.
Dalam pembicaraan mereka, Balram mengetahui bahwa Pinky telah berusaha mencari keluarga korban untuk memberikan kompensasi. Namun, usahanya berakhir tanpa hasil. Pada dini hari berikutnya, Pinky membangunkan Balram dari tidurnya. Ia memutuskan untuk kembali ke New York. Sebelum pergi, ia menyerahkan amplop berisi Rp9.300 kepada Balram. Pagi harinya, Ashok sangat marah dengan kepergian mendadak Pinky dan melampiaskan kemarahannya pada Balram. Ashok, yang biasanya terlihat beradab berkat pendidikannya, menunjukkan sikap asli seorang pria kaya India yang penuh superioritas. Balram, yang sudah tidak tahan, mendorong Ashok dengan keras. Ashok terkejut dan terdiam. Selama 2 hari setelah itu, Balram tidak menerima panggilan apapun. Merasa gelisah, ia akhirnya naik ke lantai atas dan menemukan Ashok duduk di lantai dalam keadaan hancur, dikelilingi botol-botol kosong. Balram menyadari bahwa ia kembali memiliki kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya. Tetapi kali ini, ia melakukannya tanpa semangat seperti sebelumnya. Setelah memastikan Ashok tertidur, Balram menghapus senyum dari wajahnya. Ia mengenakan pakaian Ashok, menyisir rambutnya dengan gaya baru, dan membuat minuman untuk dirinya sendiri. Berdiri di posisi Ashok, ia merasakan pandangan dari atas untuk pertama kalinya. Perspektif itu membuatnya merenung. Dalam beberapa hari berikutnya, Ashok menjadi sangat bergantung pada Balram. Balram mengajaknya menjelajahi pasar malam, mencicipi makanan sederhana rakyat, dan bahkan mengunjungi kuil untuk berdoa. Keduanya tampak kembali seperti teman lama, dan Balram merasa puas dengan hubungan tersebut. Ia bahkan berpikir bahwa dirinya dapat memengaruhi, bahkan mengendalikan Ashok. Namun, setiap kali Mukesh datang, Ashok segera beralih ketergantungannya kepada saudaranya itu. Perubahan sikap ini membuat Balram kembali merasa diabaikan, dan kebenciannya terhadap mereka semakin mendalam. Balram mulai berpikir bahwa ia tidak ingin menghabiskan hidupnya seperti para pelayan lain, yang hanya mampu membeli gubuk kecil untuk tempat tinggal di hari tua, atau lebih buruk lagi, dipecat di tengah jalan dan akhirnya mati di pinggir jalan. Ia memutuskan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia mulai meniru sopir lain dengan menjual bensin secara ilegal dan menggunakan mobil mewah majikannya untuk mengangkut penumpang demi mendapatkan uang tambahan. Suatu hari, ketika kembali ke kamar, ia mendapati Ashok sedang duduk di tempat tidurnya dengan segelas minuman. Rupanya Mukesh telah pergi. Namun, beberapa hari kemudian, Mukesh kembali, dan sikap Ashok terhadap Balram kembali menjadi dingin. Kali ini, Balram tanpa sengaja mendengar percakapan mereka, di mana Mukesh menyarankan untuk mengganti Balram. Keesokan harinya, saat Ashok pergi keluar, ia kembali ke rumah untuk mengambil ponselnya dan menyerahkan tas jinjing kepada Balram. Ketika Balram membuka resleting tas itu, ia menemukan bahwa tas tersebut penuh dengan uang tunai. Ia tahu bahwa uang itu akan digunakan untuk menyuap pejabat, agar perusahaan batu bara keluarga mereka dapat terus menghindari pajak. Balram menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidupnya. Keinginan dan keraguannya bertarung dalam benaknya. Ia seakan mendengar suara ayahnya berkata, "Mereka menghindari pajak dengan mencuri uang rakyat. Kamu sepenuhnya berhak mencuri uang mereka." Balram akhirnya membuat keputusan, tetapi ia tahu bahwa ia membutuhkan rencana dan waktu yang tepat untuk melakukannya. Beberapa hari kemudian, hasil pemilu diumumkan. Politisi wanita yang sebelumnya memenangkan suara mayoritas, dengan rakyat miskin menaruh harapan pada janji-janji kesejahteraan yang ia tawarkan. Kemenangan itu membuat Ashok panik, karena keluarganya telah bertaruh pada pihak yang salah dalam pemilu tersebut. Ketika keluarga Ashok menyadari bahwa mereka telah mendukung pihak yang kalah dalam pemilu, mereka panik. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, mereka harus menyumbang lebih banyak uang. Jumlahnya meningkat dari 2,5 juta menjadi 4 juta, yang harus diserahkan paling lambat pada hari Senin. Saat kembali ke rumah, Balram menemukan keponakannya telah datang membawa sepucuk surat dari neneknya. Dalam surat itu, neneknya menegur Balram karena sejak pergi ke Delhi, ia tidak mengirimkan uang kepada keluarga. Neneknya juga memberitahukan bahwa ia telah menjodohkan Balram dengan seorang gadis di kampung halaman. Jika Balram tidak pulang untuk menikah,
calon pengantin wanita akan datang menemuinya. Jika Balram menolak, neneknya akan mengadukan hal ini kepada majikannya. Balram yang marah memukul keponakannya. Ia merasa keluarganya seperti lintah penghisap darah. Dalam hati, ia bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi menjadi penghalang dalam hidupnya. Ia pun mulai mempersiapkan rencananya. Pada hari Senin, hujan deras turun seakan mendukung niat Balram. Ia mengarahkan mobil ke tempat terpencil, sementara Ashok tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Di tengah jalan, Balram menghentikan mobil dan berpura-pura mengatakan bahwa ban mobil bocor. Ia meminta Ashok turun untuk membantunya memperbaiki ban. Karena sedang terburu-buru, Ashok turun tanpa curiga. Ketika Ashok lengah, Balram memukulnya dari belakang dengan pecahan botol kaca, menusuknya beberapa kali dan akhirnya menyasar leher Ashok. Setelah memastikan bahwa di sekitar tidak ada orang, Balram meninggalkan lokasi dengan mobil. Awalnya ia berencana langsung naik kereta dan melarikan diri. Sebelum pergi, ia meninggalkan uang untuk keponakannya. Namun, di stasiun kereta ketika melihat seorang anak kecil di lantai, hati Balram luluh. Ia memutuskan untuk kembali dan membawa keponakannya bersamanya. Mereka menaiki beberapa kereta secara bergantian hingga akhirnya tiba di Bangalore, kota yang sering disebut-sebut oleh Ashok sebelumnya. Di Bangalore, mereka menyewa sebuah kamar kecil. Balram mengurung diri di kamar itu selama 4 minggu, berusaha pulih dari trauma akibat pembunuhan yang telah ia lakukan. Setelah keluar dari kamar, hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah penampilannya dan mengganti namanya menjadi Ashok. Setelah beberapa hari menjelajahi kota Bangalore, Balram menemukan arah baru untuk hidupnya. Ia mulai dengan menyuap polisi dan menyingkirkan pesaingnya untuk membuka sebuah perusahaan penyewaan mobil. Dengan usaha tersebut, kekayaannya terus meningkat dan ia akhirnya berhasil melompat ke kelas sosial yang lebih tinggi. Balram kini menjalani kehidupan seperti Ashok dahulu. Ia sering mengunjungi hotel-hotel mewah, menikmati kopi mahal, dan merasakan gaya hidup yang sebelumnya hanya ia impikan. Namun, ia sengaja tidak mencari tahu kabar tentang keluarganya di kampung halaman. Ia ingin melepaskan diri sepenuhnya dari masa lalunya. Sesekali ketika ia teringat Ashok, rasa bersalah masih menghantuinya. Ia merasa bahwa yang seharusnya ia bunuh bukanlah Ashok, melainkan orang seperti kakaknya, Mukesh, atau sosok lainnya yang dianggapnya lebih pantas. Namun, Balram menyadari bahwa hal tersebut tidak lagi penting. Bahkan jika ia ditangkap suatu hari nanti, Balram tidak akan merasa bahwa ia melakukan kesalahan. Baginya, semuanya sepadan. Setiap pengorbanan itu layak untuk dirasakan, meski hanya sehari, sejam, atau bahkan semenit, demi terbebas dari status sebagai seorang pelayan. Dan cerita pun berakhir